Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi-wargi para orang-orang Sunda yang berbahagia terkait dengan rencana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nama yang Nyunda, apakah itu Provinsi Sunda, Provinsi Pasundan, Provinsi Parahyangan, Provinsi Tatar Sunda atau apapun namanya, pokoknya yang beridentitas Sunda. Dari perspektif komunikasi politik ini penting. Kenapa penting? Kan kita itu ingin mengklarifikasi berbagai isu atau berbagai tuduhan, berbagai sangkaan. Kenapa orang Sunda jarang-jarang yang manggung di tingkat nasional? Peperian jadi presiden tidak, jumlah menteri yang dari orang Sunda juga tidak cukup signifikan dibanding dengan jumlah penduduk Tatar Sunda. Tatar Sunda itu bukan etnik, tapi sebuah identitas geografis yang mencerminkan wilayah tertentu. Tatar, makanya disebutnya Tatar Sunda. Tatar Sunda itu sebuah identitas. Nah, salah satu menurut saya dari perspektif komunikasi politik, salah satu titik lemah kenapa tokoh politisi Sunda jarang yang diperhitungkan untuk memasuki level nasional, karena memang identitasnya nggak jelas. Identitas Jawa Barat itu apa? Jawa Barat itu, kalau misalnya Jawa Barat itu Jawa yang paling barat, bukan Jawa Barat, bukan lagi Bandung, tapi Banten. Banten itu yang cocoknya disebut Jawa Barat, tapi Banten tidak. Tapi Banten dengan menggunakan nama Banten, karena Banten sebuah nama yang punya sejarahnya tersendiri. Sunda juga sebetulnya punya sejarahnya tersendiri. Yang kedua, ada tuduhan misalnya, apa katanya Sunda tidak punya monumental. Misalnya kalau Jawa kan ada Pulau Jawa besar, Sunda itu paling selat Sunda. Dia lupa bahwa Indonesia itu adalah Nusantara. Nusantara itu Sunda. Dulu waktu saya SD dikenal dengan istilah Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Negara Indonesia ini negara yang terdiri dari ribu-ribu pulau, ratus-ratus bahkan ribu-ribu pulau. Nah, pulau-pulau itu dikategorikan menjadi dua, Kepulauan Sunda Besar dan Kepulauan Sunda Kecil. Jadi semuanya itu Sunda. Itu orang tidak menyadari itu. Nah, identitas inilah yang sedikit-sedikit lama-lama digerus menjadi hilang. Atas identitas yang hilang itulah sehingga orang-orang Sunda jarang yang diperhitungkan untuk memasuki jabatan-jabatan selevel nasional, apalagi internasional. Meskipun memang ada orang-orang Sunda itu banyak juga yang manggung di tingkat jabatan-jabatan nasional. Misalnya ada pernah Umar Wirahadikusuma, wakil presiden. Kemudian Amir Mahmud. Memang ada juga tetapi tidak signifikan. Tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduknya yang sedemikian banyak ini. Nah, menurut saya pergantian nama itu mencerminkan identitas orang Sunda yang punya jati diri. Kepemilikan jati diri ini penting, bukan hanya untuk meningkatkan harga diri, untuk meningkatkan kepercayaan diri juga. Jadi kalau misalnya orang Sunda itu kan terkenal kalau misalnya ada sebuah posisi diperuntukkan bagi orang Sunda dan orang non Sunda. Orang Sunda itu selalu mengatakan, "Mangga ti payun akang heula, abdi mah ti pangkerwe." Nah, itulah karena tingkat kepercayaan dirinya masih kurang, mungkin karena warisan penjajah. Sebelum dijajah Belanda, Sunda itu sudah dijajah Mataram selama kurang lebih 100-200 tahun. Jadi sebelum datang kolonial dari Eropa, dari Jawa juga pernah melakukan intervensi politis kepada suku Sunda dengan masuknya penjajahan Mataram, sehingga sampai sekarang bahasa Sunda itu dikenal dengan undak usuk. Undak usuk itu sebetulnya warisan penjajah, sebab bahasa Sunda yang aslinya itu tidak mengenal undak usuk, yang sampai sekarang masih dilembagakan, masih dilestarikan di daerah Baduy. Daerah Baduy itu tidak mengenal undak usuk. Sama saja, jadi egalitarianisme orang-orang Sunda itu dikenal sangat egaliter. Tidak mengenal undak usuk. Tetapi karena warisan penjajah Mataram juga misalnya dikenal undak usuk. Ini dilestarikan, itu kan mentalitas intervensi
si itu selalu menempatkan yang terjajah dan yang menjajah dan yang terjajah. Yang terjajah itu inlander, sifatnya itu inferior, sedangkan yang menjajah superior, sehingga dikenallah Unda Kusuk. Nah, inilah yang harus dihilangkan dengan dikembalikannya nama menjadi provinsi yang Nyunda. Itu dalam beberapa analisis kebudayaan akan mengembalikan citra diri, akan mengembalikan jati diri, akan meningkatkan kepercayaan diri orang-orangnya, sehingga berbagai ketertinggalan itu bisa dikejar, berbagai ketertinggalan yang dialami dan dibandingkan dengan suku-suku yang lainnya, orang-orang Sunda itu bisa memiliki tempat tersendiri sesuai dengan ruang komunikasi kebudayaan yang dimilikinya. Saya kira ini diantara sisi penting kenapa provinsi ini urgensinya, kenapa harus dirubah menjadi provinsi dengan nama Sunda. Apakah itu Provinsi Sunda, apakah itu Provinsi Pasundan, apakah itu Provinsi Tatar Sunda, atau apapun namanya. Dan yang kedua, ini konstitusional. Kalau misalnya orang keberatan untuk pemekaran provinsi, ini tidak pemekaran, tidak bikin provinsi, tetapi hanya mengganti nama saja demi sebuah identitas. Seperti manusia juga sama, kalau tanpa nama itu kan tidak jelas. Jawa Barat itu yang kedua alasannya disebut Jawa Barat itu apa alasannya? Disebut Jawa paling barat juga bukan. Disebut Jawa Barat itu apa? Sebab sekarang sudah bukan Jawa Barat lagi, yang paling barat itu Banten sekarang. Nah, Banten juga ada sebagian pihak yang menyayangkan kalau Banten itu memisahkan diri dari provinsi yang Sunda ini, karena memang suku Sunda yang menganut tradisi Sunda asli itu adanya di daerah Lebak Banten. Jadi Banten itu Tatar Sunda juga, Banten Tatar Sunda, Cirebon Tatar Sunda, Bekasi Tatar Sunda, itu Tatar Sunda. Di Jakarta juga ada Sunda Kelapa misalnya. Jadi Sunda itu merupakan identitas orang-orang yang menganut tradisi kesundaan yang dulunya itu menyebar dari mulai ujung Banten paling barat Cilegon, kemudian dari timurnya sampai ke perbatasan Cirebon dengan Jawa Tengah. Nah, itulah yang disebut dengan kawasan Tatar Sunda. Saya kira inilah diantara salah satu pertimbangan kenapa dipentingkan atau kenapa perlunya mengganti nama Tatar Sunda. Jadi kembali kepada perspektif komunikasi politik, orang Sunda itu sebagai komunikator politik, sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan politik, ruang komunikasinya sudah jelas, ruang Tatar Sunda. Identitas komunikatornya juga harus memiliki identitas yang jelas, yaitu mereka yang punya jati diri orang Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.